Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita renungkan sejenak tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Sahabat beriman, ada 3 tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bahagia. Jika kita memiliki ketiga tanda ini, maka bersyukurlah, karena kita telah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak, yaitu yang pertama, bersyukur ketika diberi nikmat. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 114, maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang bahagia selalu bersyukur atas nikmat yang diterimanya. Mereka menyadari bahwa segala nikmat yang mereka terima adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga harus tercermin dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari untuk selalu mengingat Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Bersyukur juga berarti mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Saudaraku, ayat ini memberikan janji Allah bahwa jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Sebaliknya, jika kita mengingkari nikmatnya, maka azab Allah sangat pedih. Mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, memohon ampun ketika berbuat dosa, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, orang yang bahagia akan segera memohon ampun kepada Allah ketika melakukan dosa. Mereka tidak menunda-nunda untuk bertaubat dan selalu berusaha memperbaiki diri agar menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun atau beristighfar adalah salah satu bentuk pengakuan atas kelemahan dan kesalahan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan memohon ampunan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini mengingatkan kita untuk segera memohon ampunan dari Allah dan berusaha mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa pentingnya bersegera dalam bertaubat dan tidak menunda-nunda, bahwa orang yang beriman akan segera mengingat Allah dan memohon ampun ketika mereka melakukan dosa. Mereka tidak terus-menerus dalam dosa tersebut, melainkan segera bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Setiap kali kita memohon ampun dengan tulus, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, bersabar ketika ditimpa musibah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada
kepada Allah dengan sabar dan solat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Hadirin yang berbahagia, mereka juga mampu bersabar saat menghadapi cobaan atau musibah. Kesabaran ini menunjukkan kekuatan iman dan keyakinan bahwa setiap ujian yang diberikan Allah pasti ada hikmahnya. Kesabaran adalah salah satu sifat mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk selalu bersabar dan mendirikan sholat sebagai bentuk permohonan pertolongan kepada Allah. Kesabaran dalam menghadapi musibah adalah tanda keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai cobaan dan orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira. Selain itu Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 10, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Dan, wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Saudaraku, bahwa orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang sempurna tanpa batas. Kesabaran adalah kunci untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat, untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan dan musibah, karena kesabaran adalah bagian dari perkara yang penting dalam kehidupan seorang muslim. Saudaraku yang terkasih, yang Allah cintai, ketiga tanda ini adalah cerminan dari hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Jika kita mampu mengamalkan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dan tidak mudah iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Dengan bersabar, kita akan mampu menghadapi segala ujian dan cobaan dengan tenang dan bijaksana. Dan dengan memohon ampun, kita akan selalu berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita akan menjadi hamba yang dicintai Allah dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur, bersabar, dan selalu memohon ampunan-Mu. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Limpahkanlah kepada kami kekuatan untuk selalu mengingat-Mu dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Anugerahkanlah kepada kami ketenangan hati dan keteguhan iman, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berharap apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu memohon ampun atas dosa-dosa kita. Semoga kita semua dapat mengamalkan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan yang sejati dan menjadi hamba yang dicintai Allah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.